Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Tentang Idul Fitr, Lebaran Idul Fitri. Disunahkan juga ketika kita ingin pergi menegakkan salat Idul Fitri ini, dari hadis-hadis yang sahih adalah kita dianjurkan untuk mandi. Mandi sama dengan seperti mandi salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, dengan memakai wangi-wangian dan berpakaian yang sangat bagus. Dan dia masyru'. Salat Idul Fitri ini, Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah. Sunnah, dan dia sunnah muakkad. Karena Nabi SAW amarah ar-rijal wa nisa, laki-laki dan perempuan, wa an yakhruju ilaiha, dan juga termasuk wanita yang haid, gadis-gadis yang dipingit, semua boleh keluar. Tetapi kalau yang haid, dia tidak boleh menegakkan salat. Dia hanya mengambilkan kebaikan Id, silakan aja dia datang dan bertakbir. Maka salat Idul Fitri, Idul Adha ini disunnahkan Nabi SAW adalah di luar masjid. Ini maksudnya di lapangan, bukan di masjid. Jadi dia, Nabi SAW mencontohkan ketika menegakkan salat Idul Fitri ini adalah di luar masjid, kecuali di Mekah. Di Mekah, di Masjidil Haram, mereka harus salat di dalamnya. Amma di masjid yang lain dari Mekah, di luar, tidak dibenarkan kita salat di masjid. Dalam arti kata, Nabi dari sunnah ini dicontohkan itu salat di lapangan. Kecuali kalau ada halangan-halangan, misalnya ada hujan, angin kencang, ada petir, baru kita salat di dalam masjid atau di masjidnya. Wa kana Nabi SAW yusalli al-Aid fil musallah wa lam yusalli fil musallah. Dia salat Idul Fitri itu di tempat lapangan. Ketika ada hujan baru mereka salat di masjidnya Rasulullah SAW. Itu sekali di dalam riwayat khatimahnya. Dan ini dicontohkan, maka diberikan kebaikan-kebaikan ini adalah untuk semua muslimin dan muslimat, dan ini isyar. Betapa mulianya, betapa bahagianya kita keluar dengan berbondong-bondong menuju ke lapangan. Tetapi tidak dengan ikhtilat nanti tempat wanita di belakang, bikin tabir, bikin pembatas, laki-laki di depan gitu dan silahkan wanita yang berhalangan semua boleh datang, tidak bermasalah. Dia boleh mendengar khutbah dan boleh menemui teman-temannya, mungkin boleh minta maaf dan mengucapkan minal aidin wal faizin, la haraj fiha, tidak ada bermasalah. Wa istahabul ghusl, mandi dan tatayyib, walibas ajmal tiap, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang sangat bagus. Maka ini dari sunnah ikhwatiman. Fa'an Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burdah ibaratin anwa' min burdal Yaman, dari pakaian bangsa Yaman. Bikulul Id, setiap lebaran. Jadi pakaian itu pakaian khusus. Ini dari pakaian itu dari bangsa Yaman. Ini model-model pakaian bangsa Yaman gitu. Maka ikhwatiman dianjurkan plus mandi, mandi, wangi-wangian, dan keluar kita dari rumah di hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri kita harus membatalkan dulu. Maka tidak ada lagi imsak buat kita. Amma kalau Idul Adha berbeda. Idul Adha kita menahan diri, jadi sampai selesai salat kita makan kurban. Nanti kalau kita memiliki kurban, kita makan daging kurban itu kita sembelih kurban kita makan. Kita keluar menuju lapangan yang tempat diadakan salat Idul Fitri dengan bertakbir kita keluar dari jalan ini sambil Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd, sampai ke tempat musala itu kita duduk, kita takbir.
nggak ada salat qabliyah, nggak ada ba'diyah. Imam Malik di dalam kitab Al-Mu'atta, di dalam Sahih hadis itu kan la yusalli qabliyah wala ba'diyah. Dari hadis sahih akhwatul iman an Malik an Yahya annahu sama غير واحد من العلمائهم يقول لم يكن في العيد الفطر ولا في أضحى نداء ولا إقامة منذ الزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وقال إمام مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. Dari zaman Nabi SAW sampai sekarang kami pun mengambil kebaikan ini ketika dia menegakkan salat Idul Fitri atau Idul Adha, tidak ada azan, tidak ada iqamat, tidak ada salat Idul Fitri jamaah rakaatin pun tidak ada. Dan juga tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada qabla salah, la qabla salah wala ba'du, tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Kecuali kalau salat itu terjadinya di masjid, betul. Kita masuk, kita salat tahiyatul masjid, boleh sebelum kita duduk. Hadis-hadis yang membenarkan itu ya, dari Abu Qatadah ya, dirawakan Imam Bukhari. Idza dakhala ahadukum masjid qabla an yaq'ud falyusalli raka'atin. Andai kata engkau masuk ke masjid sebelum engkau duduk, hendaklah engkau salat 2 rakaat tahiyatul masjid ya, baru engkau duduk. Yang paling kita utamakan pertama ya itu kita bertakbir sebanyak-banyaknya. Kedua, pagi harinya kita berbuka dulu sebelum kita pergi salat Idul Fitri, makan sekedar saja, membatalkan berarti tidak ada lagi imsak ya, menahan diri.